kita Bapak Ibu, kita mendalami kurikulum atau perubahan pembelajaran paradigma baru ini, kita mulai dari holistik secara menyeluruh terlebih dahulu. Nanti hingga hari yang ke-7, 8, dan 9, nanti kita akan kerucutkan ke mapel kita, PJOK, ke pembelajaran yang di kelas. Nah, seperti itu. Jadi untuk hari 1, 2, 3, 4, 5 itu kita pelajari secara global terlebih dahulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan bisa mengikuti satu persatu, kita pahami nanti bagaimana implementasinya di sekolah Bapak Ibu. Ya, dari hasil pelatihan inilah nanti kita terapkan. Izin Bapak Ibu untuk share, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, nanti saya minta bantuan Ibu Khalida kembali. Di kegiatan asinkronus kemarin, Bapak, saya rasa sudah juga mau kita sama-sama belajar mengenai kerangka kurikulum. Mengapa kita harus mengetahui kerangka kurikulum? Karena itu di dalamnya ada panduan-panduan apa saja sih yang menjadi pembaharuan dalam kurikulum yang saat ini kita sedang lakukan, itu wajib kita ketahui. Sehingga nantinya kalau ada pertanyaan, ini sih kok sekolah penggerak ini gimana sih, apa bedanya sih, gimana penerapannya, gimana dan lain sebagainya. Nah, setelah pelatihan ini harapannya Bapak Ibu mampu untuk menjawabnya. Dan juga bagi sekolah Bapak itu adalah sekolah apa ya, nanti imbas bisa, kalau di dalam diri itu bisa auranya itu bisa sampai kemana-mana gitu. Iya, sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo, apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak, sudah. Sudah. Sudah, Pak, sudah. Ini materi ini Bapak Ibu mohon audionya untuk di mute terlebih dahulu. Nah, dalam struktur kurikulum kemarin Bapak kita sama-sama belajar di asinkronus ya mengenai struktur kurikulum. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kerangka yang disiapkan pemerintah untuk pembaharuan pembelajaran? Ya. Jawabannya ini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru diorganisir berdasarkan kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Next, kita coba. Dalam kerangka dasar kurikulum, di bawahnya ada profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini di asinkronus kemarin yang Bapak Ibu pelajari telah ada, dan juga masing-masing telah memberikan ide atau opini ya. Harapannya dari mempelajari ini Bapak Ibu dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid. Nah, student centered. Yang tujuannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kemarin juga dipelajari tentang pemangku kepentingan dari pusat
hingga satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu ya. Harapannya bila mempelajari kerangka dasar kurikulum, Bapak Ibu dapat memahami pembaharuan pembelajaran. Ya, kemudian pada materi profil pelajar Pancasila seperti ini, kemudian struktur kurikulum, Bapak Ibu dapat mengetahui strukturnya di Sekolah Penggerak dan SMK PK. Bila mempelajari prinsip pembelajaran dan asesmen, Bapak Ibu diharapkan menjelaskan fungsi, menjelaskan prinsip, menjelaskan asesmen. Ya, baik. Nah, dalam kerangka dasar kurikulum, apa yang menjadi pembaharuan? Ya, pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum yang Bapak Ibu sudah laksanakan sebelumnya. Apa? Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pembelajaran. Ini Bapak yang Bapak perlu pahami apa yang menjadi penyempurnaan. Istilahnya penyempurnaan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kurikulum itu sifatnya dinamis, selalu berubah, dikembangkan seiring perkembangan zaman. Kalau dulu HP-nya 3310, sekarang sudah menggunakan Android, menggunakan LMS dalam platform belajar. Buku bukan lagi menjadi sumber belajar satu-satunya. Masih banyak sumber-sumber yang lain. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kewenangan pemerintah pusat apa saja? Nah, kemarin sedikit saya sudah kulik mengenai ini, Bapak Ibu, kerangka kurikulum. Ya, demi mencapai tujuan pendidikan nasional, ya, pelajar lulusan itu wajib mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu. Dalam kerangka ini, apa-apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, adalah dari tujuan profil, SKL, standar, isi proses penilaian, prasarana, PTK, dan lain sebagainya, kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran. Itu semua disusun oleh pemerintah pusat. Kalau kurikulum terdahulu, itu pemerintah pusat memegang penuh hingga satuan pendidikan. Namun, di kurikulum sekolah penggerak, itu pemerintah daerah dan satuan pendidikan atau sekolah-sekolah Bapak Ibu diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum operasional sekolah. Ya. Apa saja sekolah yang perlu disusun oleh sekolah? Visi misi, kemudian profil khas di daerah tersebut. Ya, tidak mungkin di Cimahi ataupun di Depok yang dengan banyak pabrik sama dengan di Bengkulu ataupun sama dengan yang di Sumbawa. Nah, itu menjadi ciri khas masing-masing sekolah. Dan itu perlu ditonjolkan yang akan menjadi keunggulan dari sekolah Bapak Ibu. Apalagi yang diperbolehkan, kurikulumnya, perangkat ajarnya, itu Bapak Ibu selaku warga sekolah berhak untuk merancang dan mengembangkan. Itu. Seperti itu mukadimah mengenai kerangka kurikulum. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, ya Bapak Ibu,
Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang Bapak Ibu pelajari di asinkronus kemarin. Nah, sebentar. Oke, silakan. Nah, Bapak Ibu kemarin, saya ulang ya. Bapak Ibu kemarin telah selesai membuat peta pemangku kepentingan yang meliputi peran dan fungsi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, pengawas sekolah dari guru dalam dalam menerapkan kurikulum sekolah. Mari kita analisis dari pengertiannya dulu ya. Pemangku kepentingan diartikan kelompok individu yang dapat mempengaruhi atau dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari kurikulum sekolah penggerak. Contohnya, pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan lainnya. Nah, kita akan memetakan pemangku kepentingan dengan peta seperti ini. Petanya Bu Khalidah ya. Kita akan analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan. Kalau kemarin Bapak Ibu telah diminta untuk menganalisis ya peta kepentingan mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian guru dan yang lainnya. Hari ini kita analisis. Nanti Bapak Ibu kembali ke board, ke breakout room bersama kelompok membahas analisis kepentingan kekuatan pemangku kepentingan. Nah, keterangannya apa? Keterangannya di slide 4. Yang A, tadi yang A. Yang A adalah pemangku jabatan berwenang yang mengambil keputusan. Kelompok A ini sangat penting, dapat mendukung dan dapat menghambat. Kelompok B, kelompok mempunyai kewenangan dan keputusan, tapi tidak memiliki kepentingan. Ya, kelompok C, kelompok ini kelompok yang terpengaruh kurikulum. Ya, kelompok ini meminta waktu lebih banyak yang diberikan kepada orang lain. Karena itu penting untuk menemukan cara yang efisien untuk membuat mereka tetap mendapatkan informasi. Kelompok D, kelompok ini tidak dan tidak diharapkan secara aktif terlibat. Kelompok ini bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang terakhir, slide ke-7, penugasannya adalah buat analisis kepentingan, kekuatan dari pemangku kepentingan yang dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Siapa saja yang tergolong kelompok A, B, C, dan D. Karena contoh pemangku kepentingan itu dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, wakil bla 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 bla. Karena kita lingkupnya adalah Bapak Ibu lingkupnya ada di sekolah, maka kita kerucutkan Bapak Ibu. Kita kerucutkan menganalisis kepentingan, kekuatan, dan kepentingan itu di kepala sekolah dan seterusnya. Atau komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, orang tua, dan yang lainnya. Artinya, kita tidak lagi membahas pemerintah pusat, pemerintah daerah.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dari kelompok kami, tadi yang kami diskusikan mungkin agak berbeda ya dengan kelompok sebelumnya. Karena yang kami tangkap tadi yang ditugaskan oleh Bapak Instruktur adalah membuat peta peran para pemangku kepentingan dari kepala sekolah, wakil kurikulum, pengawas sekolah, guru, dan orang tua. Jadi ini dari hasil diskusi kami yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Pak Satya. Silakan Pak Satya. Baik, terima kasih. Pak Samsul, maaf, sudah ditampilkan belum? Sudah muncul belum? Sudah. Oh, enggak. Soalnya saya ini pakai HP ini. Ini saya pakai HP. Ini nggak bisa muncul ininya, filenya. Sebentar. Kebetulan tadi laptopnya agak ini, koneksi laptop tidak. Di mana Mas? Belum muncul Pak. Belum muncul. Bagaimana Pak Satya? Belum muncul Pak. Oh, belum muncul ya. Iya. Langsung aja deh Pak Samsul, dijelaskan saja langsung. Boleh, Ya, boleh. saya langsung aja ya. mohon maaf pada moderator dan instruktur. Saya akan sedikit menyampaikan dari hasil diskusi kami di kelompok D, yaitu peran dan fungsi dalam menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan dari masing-masing pemangku kepentingan. Yaitu saya mulai dari kepala sekolah, berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, membentuk iklim kerja yang kondusif, sebagai figur, mediator, dan wirausahawan. Selanjutnya, peran dari wakil kurikulum, yaitu kurang lebih menyusun program pengajaran, menyusun kalender pendidikan, menyusun tugas mengajar untuk para guru, menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan, dan menyediakan silabus. Selanjutnya, peran pengawas sekolah, yaitu melakukan supervisi, menindaklanjuti hasil pemantauannya, dan melakukan bimbingan mulai dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan pada para guru, kemudian melakukan penilaian otentik. Berikutnya, yaitu peran sebagai guru, yaitu sebagai implementer atau mengaplikasikan kurikulum yang ada, adapter atau penyelaras kurikulum dengan karakteristik siswa, dikarenakan karena guru adalah yang terjun langsung atau bertemu langsung dengan siswa. Kemudian berperan sebagai pengembang kurikulum dan peneliti kurikulum. Yang terakhir, peran dari orang tua, kurang lebihnya menerima laporan hasil belajar anak atau peserta didik, memberikan saran dan masukan melalui komite sekolah, berperan memenuhi biaya pendidikan anak, dan mengawasi pelayanan pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Terima kasih, dan pastinya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan hasil diskusi kami di kelompok D. Mohon arahan dari rekan-rekan semuanya serta dari Bapak Instruktur. Waktu saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul Marif atas presentasinya. Ya, Bapak Ibu, semakin menarik karena di setiap kelompok itu ternyata ada perbedaan yang didiskusikan di kelompoknya masing-masing, dan ini mungkin akan sebagai diskusi yang kita, mana sih sebetulnya hasil dari
analisis yang tadi diberikan oleh Pak Iwan sebagai instruktur. Nah, sebelum ke Pak Instruktur, mungkin ada yang terlewat. Kelompok A belum sempat ditampilkan. Apakah kelompok A sudah siap? Boleh Pak, boleh, mangga. Ya, silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, izin Bapak Ibu ya. Mungkin tinggal saya sendiri ini kayaknya dari kelompok A. Apa-apa Pak, semangat Pak. Iya, kebenaran yang pertama Pak, ada yang sakit, yang kedua mungkin jaringan, yang ketiga banyak yang rapat. Seadanya, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama belajar. Mohon izin semuanya. Sudah tampil Pak? Proses Pak. Nah, baru sudah tampil. Sudah Pak, sudah. Iya, terima kasih. Dari saya tentang analisis kepentingan dan kekuatan dari pemangku kepentingan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Mungkin analisisnya dari kelompok A, pemangku kepentingan utama. Kekuatan dan kepentingannya besar adalah tentang dinas, kemudian satuan pendidikan, kepala sekolah, dan wakasek. Terutama ini adalah wakasek kurikulum. Kemudian analisis dari kelompok B, yaitu kekuatannya besar, kepentingannya kecil adalah pengawas sekolah, kemudian orang tua peserta didik. Kemudian yang ketiga, yaitu kelompok C, dari kekuatan kecil, kemudian kepentingannya besar, itu adalah siswa, komite sekolah, kemudian tata usaha. Dan yang terakhir yaitu kelompok D dengan upaya minimal, yaitu kekuatan kecil, kepentingan kecil adalah masyarakat sekolah, kemudian ada LSM. Iya. Itu saja mungkin Pak Iwan dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Wardana. Iya. Perwakilan dari kelompok A. Nah, setelah melihat, mempresentasikan, menjabarkan setiap kelompok masing-masing, mungkin sedikitnya kita ada gambaran ya untuk pemangku kepentingan dalam perubahan kurikulum ini. Ya, kita lanjutkan. Mungkin sebagai penjelasan yang lebih lengkap, saya kembalikan ke Pak Iwan sebagai instruktur. Mana sih yang paling tepat ini dari penugasan yang diberikan ini? Silakan Pak Iwan. Oke, apakah sudah muncul Bapak? Suara mungkin Pak, kecil Pak. Suaranya sedikit kecil Pak, dan sedang proses Pak. Sudah muncul Pak, sudah muncul. Apakah suara saya masih kecil? Karena memang orangnya kecil. Suaranya putus-putus Pak. Apakah suara saya masih putus-putus? Udah cukup jelas, cukup jelas. Baik, terima kasih Bapak. Tadi diminta menganalisis ini ya, peta ini. Jadi seperti ini Bapak. Melihat prioritas pemangku kepentingan, ya,
Ada kepentingan besar dan kepentingan kecil. Kemudian kekuatan. Ada kekuatan besar dan juga kekuatan kecil. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Pak Gani, ya. Pak Gani, halo Pak Gani. Iya, Pak Iwan. Ya, Pak Gani sebagai orang tua memiliki kepentingan yang besar terhadap anaknya untuk memperoleh kurikulum yang bagus. Tetapi Pak Gani tidak mempunyai kekuatan atau kewenangan untuk bisa berbuat sesuatu terhadap kurikulum itu, kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Artinya, Pak Gani berada di mana? Halo. Berarti di C, kepentingannya besar, kekuatannya kecil. Ya, seperti itu. Ya. Contoh lain ini, ya. Bagus. Sudah mulai ya, sudah mulai masuk ya. Cara kita menganalisis ya. Iya, masuk ya. Contoh lain misalkan Pak Sugeng. Pak Sugeng selaku kepala sekolah mempunyai kekuatan yang besar. Ya. Pak Sugeng mempunyai kekuatan selaku kepala sekolah, mempunyai kekuatan yang besar. Ini contoh ya Pak Sugeng ya. Tetapi Pak Sugeng itu mempunyai kepentingan yang besar juga. Artinya Pak Sugeng ada di mana? Di mana Pak Sugeng? Halo Pak Sugeng? Apakah terlihat Pak Sugeng? Oh. Ya, saya globalkan saja. Artinya Pak Sugeng tadi berada di kelompok A. Berada di kelompok A. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apabila perintah tadi kita kerjakan dengan ideal, selayaknya dan semestinya, itu tidak ada masalah. Diskusi kita tidak berjalan, tidak terlihat menarik. Tapi kalau pemangku kepentingan itu tadi kita buat sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah atau di sekolah-sekolah sekitar Bapak Ibu deh. Bukan sekolah saya misalnya. Sekolah-sekolah di sekitar kita itu jauh lebih menarik rasanya. Contohnya seperti ini. Karena ada loh. Karena gini. Karena saya ambil lagi kepala sekolah kemarin. Kepala sekolah mempunyai kekuatan yang besar. Ya, mempunyai kewenangan yang besar. Tetapi dia tidak mempunyai kepentingan untuk memajukan sekolahnya dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Ada loh. Nah, berarti kan kalau itu memang realita di sekitar Bapak, itu jauh lebih menarik. Atau diambil di sekolah Bapak deh misalnya, itu juga lebih menarik kembali. Jadi seperti itu. Pertanyaannya, apakah gambaran-gambaran tadi yang saya sudah sampaikan itu ada di sekitar atau di sekolah Bapak Ibu? Coba
Dari Pak Nur Sandi. Ada nggak? Dari Pak Nur Sandi ada nggak? Ada Pak gambarannya yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, di antaranya ya untuk kepala sekolah sendiri itu kan berperan kepentingan dan kekuatannya itu di posisi di mana. Seperti itu mungkin ya Pak Iwan. Terus kita sebagai guru pun untuk pembelajaran di sekolah ini harusnya kadang-kadang kan punya kepentingan tapi kekuatannya kecil. Seperti itu, punya kepentingan sangat besar tapi kekuatannya kecil. Ya. Seperti guru, berarti otomatis di situ posisinya di C. Mungkin seperti itu Pak Iwan. Ya. Ya, kurang lebih sudah ini ya, sudah bersama saya ya pemahamannya ya. Artinya kalau kita guru mempunyai kekuatan yang besar dan kepentingan yang besar pula, artinya Bapak Ibu sudah layak menjadi leader. Nah, gitu. Dan apabila kita guru punya kepentingan kekuatan yang besar tapi kepentingannya kecil, misalnya di B ya, posisinya di B ya. Nah, B. ini layaknya kita nih di mana? Nah, ya, di mana? Jadi apa? Kalau kita kekuatannya besar, guru tersebut kekuatannya besar, kepentingannya besar, berarti guru tersebut layak jadi leader atau sebagai kepala sekolah. Karena lingkupnya kita lingkup kecil saja ya. Kalau kekuatan kita besar tapi kepentingannya kecil, selayaknya kita berada di mana? Di B. Harusnya kita jadi apa? Nah, itu lebih menarik lagi. Nah, ini Bapak. Kalau kekuatan ataupun Bapak kekuatannya kecil, Bapak Ibu guru kekuatannya kecil dan kepentingannya kecil pula, layaknya jadi apa? Saya rasa jadi anggota dewan saja. Nggak usah jadi guru, jadi anggota dewan aja. Jadi kurang lebih seperti itu menganalisisnya. Dan ini real, ini ada di lapangan. Bentuk-bentuk seperti ini ada di lapangan. Nah, harapannya kita selaku pelaksana untuk implementasi pembelajaran di sekolah, ya kita mempunyai kekuatan yang besar. Itu harapannya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dari kami. Karena kita masih ada satu topik lagi, apa ya, mengenai sesi koneksi antar materi. Nanti Bapak Ibu diminta mengaitkan, ya saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Nanti kembali kita ke board untuk membahas ini. Nah, jadi lama-lama di board akan kembali. Kita masih ada satu lagi materi tentang mengaitkan materi-materi sebelumnya dengan materi saat ini. Nah, sampai mana Bapak menganalisis, nanti kita diskusikan lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Oh, sudah. Baik.
Ini tugas terakhir di hari ini. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mengaitkan ya materi kita tadi dengan materi sebelumnya. Materinya apa sebelumnya? Materi filosofi pendidikan KHD, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Seperti ini. Ya, jadi yang dimaksud adalah ini, Pak. Pendidikan yang memerdekakan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara yang kemarin kita sudah pelajari bersama-sama. Kaitannya bila dikaitkan dengan kurikulum itu apa? Bila dikaitkan dengan kerangka dasar kurikulum. Kemudian Bapak tuliskan. Nah, kemudian bila pendidikan yang memerdekakan itu dikaitkan 6 karakter kemarin yang tercermin. Seperti apa yang Bapak Ibu pahami, tuliskan. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan dengan struktur kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu buka kembali materi-materi kemarin mengenai struktur kurikulum. Dilihat, dibaca, kemudian dikaitkan dengan ini struktur kurikulum. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga diminta dan asesmen. Ini ada jauh di pembelajaran kemarin. Bapak buka kembali juga. Nah, untuk prinsip pembelajaran ini yang terakhir Bapak Ibu, kita tidak mendalami secara utuh karena ini ada di hari keberapa ya? Hari ke-7. Hari keberapa asesmen? Asesmen hari ke-7. Asesmen ada di hari ke-7. Jadi Bapak Ibu setidaknya dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dan asesmen ini yang Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu tuliskan prinsip pembelajaran yang cocok itu seperti apa dan asesmennya seperti apa. Bisa dipahami Bapak, Ibu, rekan-rekan? Halo? Iya. Kita coba, Pak. Ya. Baik. Oke, baik. Ini nanti Bapak Ibu peta pemikiran Bapak Ibu mengaitkan ini item tersebut ini, materi-materi yang telah Bapak Ibu pelajari ini, itu kami beri kebebasan. Jadi tidak harus seperti ini. Ya, bentuknya seperti apa silahkan. Ya, dalam bentuk PowerPoint ataukah dokumen silahkan. Nanti juga kembali kita diskusikan. Bapak Ibu pukul 10. Nanti 10.45 kita kembali ke main room. Untuk saat ini kami persilahkan untuk kembali ke boardnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, baik.
Bapak Ibu, untuk sesi diskusinya sudah cukup. Kita kembali lagi di room ini untuk mendiskusikan apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah, Pak Iwan, bagaimana? Apakah langsung saja setiap kelompoknya present atau bagaimana? Ya, Pak Iwan, mohon izin bagaimana? Apakah langsung saja setiap kelompoknya present menampilkan apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing atau bagaimana? Ya baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk diskusi keterkaitan ya, dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini keterkaitan kerangka dasar kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan, keterkaitan profil pelajar Pancasila dengan pendidikan yang memerdekakan, keterkaitan struktur kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan, dan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen dengan pendidikan yang memerdekakan. Baik, untuk mengawali kelompok mungkin kita bergiliran. Yang sebelum-sebelumnya dari kelompok 1 dan tadi pun ada kelompok 2 yang pertama. Untuk kelompok D bagaimana, sudah siap? Siap. Siap, Pak. Ya, baik, kalau begitu mungkin yang pertama dari kelompok D dulu, dipersilakan. Silakan ditampilkan Pak Samsul. Terima kasih. Siap, Pak. Saya mohon izin untuk menampilkan presentasi dan nanti untuk pemaparannya akan disampaikan oleh Pak Ganip. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Baik, saya langsung saja menjelaskan sedikit terkaitan antara pendidikan yang memerdekakan, filosofi dari KHD dengan beberapa elemen. Yang pertama, keterkaitan antara filosofi KHD dengan kerangka dasar kurikulum yang berwarna yang nomor 1, yang paling atas. Keterkaitannya adalah di sana menekankan pembentukan watak dan kepribadian peserta didik sesuai dengan kultur budaya, dengan dasar kemerdekaan dan kebebasan tumbuh sesuai dengan kodrat pribadinya. Itu keterkaitan untuk yang poin yang pertama. Kemudian keterkaitan filosofi KHD dengan prinsip pembelajaran dan asesmen yang di sebelah kiri. Yaitu pembelajaran dan asesmen harus dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Itu mengikuti zaman sesuai dengan kebutuhan belajar dan tidak lupa mencerminkan karakter dan perkembangan siswa tersebut. Kemudian keterkaitan yang ketiga yaitu filosofi KHD dengan struktur kurikulum ada di bawah, yaitu adanya penyederhanaan ketercapaian kompetensi peserta didik dan juga adanya penghapusan dan penggabungan beberapa mata pelajaran dan syarat ketercapaian
kompetensi peserta didik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, filosofi KHD, keterkaitannya dengan yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila, di mana segala proses pembelajaran, program dan kegiatan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di setiap satuan pendidikannya bertujuan akhir akan membentuk profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu secara garis besar hasil dari diskusi kelompok kami. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada kelompok D. Sebelum dilanjutkan ke kelompok berikutnya, apakah ada tanggapan Bapak Ibu dari presensi yang sudah disampaikan kelompok D? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, ini luar biasa untuk kelompok D, pemaparannya keterkaitan ya, dalam peta pemikiran ini. Baik, untuk mempercepat, kita lanjut ke kelompok C terlebih dahulu. Mungkin untuk kelompok C, saya sendiri yang akan, atau Pak Sukri, bagaimana? Ya Pak Sandi. Ya mungkin untuk penayangan kelompok C mungkin izin saya saja ya Pak. Lanjut Pak Sandi, lanjut silakan. Ya baik. Baik, izin present. Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Baik, mohon izin ini hasil dari kelompok C. Di sini pemetaan pemikirannya untuk keterkaitan kerangka dasar kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan ini. Saya menuangkannya dengan kurikulum yang bersifat untuk sekarang ini bersifat dinamis sehingga selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sesuai dengan zamannya untuk memerdekakan. Jadi anak-anak pun yang dulunya zaman dulunya mungkin tidak mengenal IT terus bersumber terhadap hanya satu sumber saja buku, tapi sekarang bisa hanya dengan HP pun anak-anak bisa tahu materi-materi yang dibutuhkan. Nah ini keduanya keterkaitan profil pelajar Pancasila dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah ini saya di sini profil yang lulusannya mempunyai karakter dan kompetensi yang menjunjung nilai-nilai Pancasila peserta didik. Nah, keterkaitan dengan kemerdekaannya tersebut. Terus karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap peserta didik melalui kebudayaan sekolah, pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya itu. Jadi anak diberikan kebebasan sesuai dengan bakat minat, tetapi tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila. Yang ketiganya
keterkaitan struktur kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan. Ini pencapaian keterkaitannya pencapaian pembelajaran disusun sesuai dengan fase-fase kemampuan peserta didik yang dimilikinya, karena sehingga sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Selanjutnya, sinergis antara kegiatan pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, yang terakhirnya, kurikulum ini diajarkan sesuai dengan dunia industri dan dunia kerja yang profesional. Jadi minat dan bakat yang ada di peserta didik itu terus diasah sesuai dengan kemampuannya, kodratnya. Nah, ini akan nanti setelah lulusannya pun benar-benar profesional di dunia kerjanya. Ini makanya untuk struktur kurikulum sekarang pun numerik, karakter itu benar-benar diperkuat. Selanjutnya, yang keempat, keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen dengan pendidikan yang memerdekakan. Di sini menyusun pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didiknya, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, terus peserta didik merasakan kepemilikan terhadap proses pembelajaran dan guru hanya sebagai motivator, pendorong, dan fasilitator. Terus kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif yang karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik untuk masa depannya. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok C. Selanjutnya, sebelum dilanjutkan kelompok B, apakah ada tanggapan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut kepada kelompok B. Apakah kelompok B sudah siap? Ya, mohon maaf Pak Nur Sandi. Gini Pak, saya perwakilan dari kelompok B, mungkin teman-teman lain sudah membuat. Tadi saya di posisi lagi di sekolah Pak. Sekarang ganti jaringan balik ke rumah. Jadi materi yang disampaikan ini tadi saya tertinggal nih Pak. Mohon maaf Pak instruktur, mohon maaf. Jadi mungkin Pak Dede, ya Pak Dede, mohon Pak Dede untuk bisa mewakili kami Pak dari kelompok. Siap. Terima kasih. Dan dari saya sedikit Pak. Ya, silakan. Bentar, Pak. Sudah tersambung belum Pak? Halo? Oh, udah. Belum Pak, belum. Ini udah Pak. Ini udah Pak. Udah belum Pak? Kalau di saya belum muncul Pak. Udah muncul? Belum? Bentar Pak. Ini Pak, udah muncul belum? Sedang proses Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perwakilan dari kelompok B ini akan memaparkan tentang pemetaan ya Pak. Di sini udah muncul belum Pak di slide-nya? Sudah. Mungkin keterkaitan pendidikan yang memerdekakan. Cuman kurang besar saja Pak. Mohon kurang besar. Ya.
Ini mungkin Pak. Udah Pak? Sedikit lagi Pak, mungkin 100% coba Pak. Oh ini. Baru 9. Nah, boleh Pak. Ada. Mungkin ini sama ya Bu, dari keempat ini sama aja dengan kelompok yang lain. Jadi keempat aspek ini merupakan bagian integral dari pendidikan yang memerdekakan satu sama lain yang saling berkaitan dengan berkesinambungan ya Pak. Mulai dari prinsip pembelajaran dan asesmen, dilanjut ke kerangka dasar kurikulum, dilanjut ke struktur kurikulum, dan profil pembelajaran. Keterangan mungkin pendidikan yang memerdekakan dimulai dari penyusunan prinsip pembelajaran dan pembuatan asesmen. Peserta didik olah data hasil asesmen tersebut dibuat tindak lanjut, yakni penyusunan kerangka dasar kurikulum yang kemudian berkembang menjadi struktur kurikulum sehingga menghasilkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Pak, sedikit mungkin ada penambahan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada kelompok A. Apakah kelompok A sudah siap? Insya Allah Pak, insya Allah. Ya Pak. Baik, kalau begitu silakan Pak. Sudah ini Pak. Sudah terlihat? Ya, sudah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin memaparkan dari peta pikiran. Langsung saja. Keterkaitan pendidikan yang memerdekakan dengan kerangka dasar kurikulum. Kurikulum pendidikan sejatinya bukan memanjakan siswa, tetapi kurikulum yang unggul bertujuan memerdekakan siswa belajar, mengejar mimpinya, dan masa depannya. Itu karakter yang dasar kurikulum dan memerdekakan. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila. Menurut kami, pendidikan yang membebaskan setiap siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat, tetapi tetap juga kita harus mengedepankan akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu terdapat pada profil Pancasila, pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, keterkaitan pendidikan yang memerdekakan dengan struktur kurikulum, yaitu perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tetap tujuannya adalah untuk perubahan dan rancangan yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, untuk prinsip pembelajaran dan asesmen, yaitu asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa mencapai hasil belajar, ya, untuk mengetahui proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan ataukah masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Mungkin itu dari kelompok A. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wardana. Ya, baik Bapak Ibu, dari semua kelompok yang sudah dipresentasikan, mungkin ada tanggapan atau diskusi terlebih dahulu. Silakan. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Iwan sebagai instruktur. Silakan Bapak, Ibu, ada yang tanggapan dari 4 kelompok yang sudah dipresentasikan? Ya, baik. Apabila tidak ada, mungkin untuk penutup atau ending dari pembahasan yang kedua ini, saya berikan kepada Pak Iwan
Untuk Pak Iwan, saya persilakan. Mungkin ini untuk pencerahannya, Pak. Ya. Terima kasih Nur Sandi. Saya rasa cukup ya. Terlihat dari pemaparan rekan-rekan tadi, saya rasa tingkat pemahamannya sudah jauh, padahal kita belum masuk ke sana. Satu contoh, Pak Nur Sandi menyampaikan capaian pembelajaran, padahal baru besok kita mau membahas. Tapi artinya kita telah belajar terlebih dahulu dan kita mengetahui dan memahami. Itu yang terpenting. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu diskusinya yang terakhir ini kita sepakat semuanya, tidak ada yang diperdebatkan ataupun yang mempunyai opini yang berbeda. Ya cukup. Kita lanjut besok. Hari ini selamat berselancar kembali di asinkronus. Untuk apa ya, capaian pembelajaran. Nah, ya silakan pada bapak-bapak jangan lupa untuk saling memberi komentar. Jangan lupa juga memahami perintah dari pertanyaan. Jangan lupa juga untuk mempostingnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena semuanya sudah juga menampilkan. Mungkin untuk yang hari ini belum maksimal, bisa esok lebih maksimal lagi.